Watabi sabila man golek ana wong sing iso tau persis yang jawab persis, bukan khayalan, bukan angan-angan, bukan jarine, bukan katanya ke katanya, bukan dari buku ini buku itu, tapi dia mengetahui persis apa yang dimaksud surga, neraka, bidodari, malaikat. Aja mbok bayangne dhewe, aja mbok definisake dhewe, aja menguraikan dari hasil bacaanmu, dari buku yang kamu si pengarangnya saja tidak kenal. Jadi padi kapas itu maknanya juga hasil sebuah, jika 1, 2, 3, 4 itu terwujud maka keadilan sosial. Tapi makna keadilan itu bukan masalah bagi rata, tapi perilaku diri, pandai mengadili diri. Nah, itu. Saya kembali, jadi yang hilang di dalam sejarah itu ini terulang lagi, gitu ya. Hilang. Seharusnya kita itu kan mencermati, menganalisa. Kenapa sih setelah Nabi Isa itu bantai habis? Banyak sahabat dekatnya dengan Nabi Isa itu dibunuh semua. Justru yang kemudian akhirnya dinabikan setelah Nabi Isa itu adalah sesungguhnya dalam sejarahnya yang membunuh. Piye iki kan gitu. Di Islam juga saya nggak usah sebut nama-namanya. Ya. Nek pengen golek ana dhewe. Tapi yang jelas ada sejarah kelam di dalam dalam saudara kita Kristen setelah Nabi Isa meninggal, itu sahabat-sahabat dekatnya itu terbunuh semua, banyak yang terbunuh, kemudian ada yang tidak terbunuh, justru ini kemudian ngangkat bendera sebagai tokoh, kan gitu. Di zaman Nabi Muhammad terulang, kan begitu. Di Nabi Muhammad terulang, pada saat konstitusi tentang aturan sebuah syariat yang kemudian sekarang kamu ikuti pola sistem gaya stylenya tentang zakat, tentang bagi hasil, tentang muzaroah, tentang dorobah, tentang bank syariat, tentang pakaian syariat, kesepakatan yang kemudian muncul jauh setelah Nabi Muhammad, kemudian sekarang kamu ikuti, kamu katakan itu adalah stylenya, perilaku, sunahnya Kanjeng Nabi, kan gitu. Itu kan muncul pada saat proses tentang munculnya fikih. Di awal Kanjeng Nabi Muhammad wafat, semua bentuk pendapat baik itu tentang fikih, baik itu tentang tafsir Quran telah banyak memakan korban, berdarah-darah, beda pendapat sudah berdarah-darah, sehingga antar yang disebut tokoh itu juga saling ancam untuk saling membunuh, untuk saling menjatuhkan. Itu sangat terjadi di dalam sebuah sistem sejarahnya gitu. Kemudian titik tertentu ada pihak sang penguasa mengambil sikap, mengambil salah satu faham, kemudian itu yang disosialisasikan, yang dipegang sebagai fikihnya, tasyariatnya, akhirnya mulai sirep. Kan ada
Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Turki Utsmani, Ottoman, Fatimiyah, kan gitu kan banyak banget. Fatimiyah bukan berarti Siti Fatimah, bukan, tapi ada suku atau kelompok muncul sebagai Bani Fatimiyah. Belum suku. Jadi kemudian antar ulama juga berkelahi, berpendapat beda, berkelahi, berdarah-darah. Itu membuktikan berarti antar ulama pun dulu itu juga saling berdarah-darah. Berarti kan apa benar dari Kanjeng Nabi? Kowe zakat 2,5%, kowe zakat 2,5 kilo. Apakah benar itu dari Kanjeng Nabi? Itu kan kesepakatan ulama setelah Nabi Muhammad, disepakati 2,5 mud itu, 1 mud itu sekian. Bla 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 bla. Nek cerita sejarah kan gitu ruwet. Turnet diungkap mesti ndadekne enek wong sing pro kontra. Karena inti beragama bukan di situ, karena dihilangkannya jalur kebenaran. Saat jalur kebenaran ini ditindas habis, jangan sampai orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya mengajarkan tentang musyahidan, tentang Nabi Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya itu sebenarnya mengajarkan tentang musyahidan, mubasyiron, nadhiron. Ini apa wujute, isine apa, dan itu sebenarnya apa, atau tentang zikir itu apa, itu dihilangkan, ditutup, jangan sampai terbuka, jangan sampai tahu siapapun. Dan kepentingan ini bukan hanya umat Islam, karena kekhawatiran ini juga dari kelompok-kelompok elit dunia. Aku nek muni elit globalnya terus kadang di take down. Ada kelompok-kelompok tertentu, apalagi kelompok kayak gitu deh, gak jadi. Tapi ini satu kelompok yang sangat menguasai di balik layar para pemerintahan dunia. Gak usah deh, gak usah. Musuh oke. Sehingga saat Nabi Muhammad wafat, kemudian setelah itu Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Imam Al-Baqir dibunuh, Ar-Ridho dibunuh, Imam Ja'far Shadiq dibunuh, Musa Al-Kadzim dibunuh. Terus begitu akhirnya membuat kamplu fase setelah Al-Mutadir, Al-Mahdi Al-Mutadir delik bersembunyi ke suatu tempat, sehingga orang Syiah juga terputus, karena ini nggak ada kaitannya dengan Syiah sama sekali, nggak ada kaitannya. Ini kaitannya dengan tauhid, sehingga juga tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, perebutan kekuasaan nggak ada kaitannya. Tapi orang takut kalau yang muncul itu adalah sang pembawa kebenaran yang tahu zikir, maka kepalsuan dan kebohongan dunia ini tidak bisa langgeng. Jadi manusia itu benci dengan karahatu fiddin, benci dengan karahatul haq, benci dengan kebenaran. Itu karakternya menungso. Yang dicintai itu yang bohong. Faktane kan ya ngono. Mula kowe gawene diapusi bojomu,
kowe diapusi calon bojomu, kowe diapusi wong lanang, mergo wong lanang serik ngerti nek kowe seneng nek diapusi. Walaupun pada saat tahu faktane biasanya terus ngamuk. Tapi awakmu ya kan ya ngerti sing bui-bui. Wong lanang ya seneng diapusi. Nyatane nek golek ya sing golek sing selake kandel. Nek asli ya moh. Golek sing lipstike kandel. Sing wedake tumpuk pitu. Mergo faktane nek wong lanang kuwi roh sing wong asli, ora wedakan, ora lipstikan, ora celaan, wong lanang ya ora gelem, nyatane ya pengin diapusi. Basa raup kading pecetot. Faktane menungsa kuwi seneng nek diapusi. Mergo barang apusan kuwi sensasi. Gitu. Menungso ati golek sensasional, golek sensasi itu karang golek khayalan. Jadi berkhayal ojo nganti itu mungkin ojo nganti khayalannya terwujud. Mergo nek wis terwujud khayalane ilang. Makanya sing mbok senengi drakor. Mergo drakor kuwi khayalan, kuwi ora mungkin enek wujud tenan, lan ora mungkin pelaku-pelaku drakor kuwi bintang filme dadi bojomu. Makane kowe seneng ndelok drakor, seterusnya akan menjadi khayalan pikiranmu. Nek tinggi omong-omongan asik, nek tibake kancamu itu roh-roh bojone itu salah satu bintang filme drakor, macet omong-omonganmu. Lah wis saiki dadi bojo kowe. Kan gitu ta? Mesti macet. Makanya manusia tuh seneng khayalan. Inilah telah dirumuskan sekelompok tertentu oleh Yahudi, maka orang-orang agama itu dibuat berkhayal. Sedang yang real untuk dunia tentang sains, tentang teknologi, tentang pengetahuan, tentang wawasan, tentang media, tentang ekonomi, tentang saham, semuanya kehidupan manusia di dunia ini dikendalikan oleh mereka di dalam satu keadaan bayang-bayang atau hanya angan-angan atau hanya imajinasi atau hanya khayalan. Sedang yang praktek mereka teknologinya apa, cara pengembangannya bagaimana. Mula wong Islam itu aja nganti iso gawe HP, sing gawe hanya tetap mereka, biar bisa dikendalikan oleh angan-angannya sendiri, kan begitu. Sebab ajaran agama-agama itu semuanya berkhayal. Tak pletot-pletot nih. Kowe dikei khayalan widodari perempuan cantik, wesuk nek mati ndik widodarimu ora mung sitok ning 70. Kowe nek salat ping 40 kali terus, maka kowe entuk widodari ayune rai ram-ram.
nganti ayune untune putih nganti ra ketok. Piye untu putih nganti ra ketok kuwi? Ompong. Dan itu di luar jangkauan karena memang itu khayalan. Kowe arep mbantah pomone. Lho Nabi Muhammad. Iya, Quran menyebutnya kan bukan widodari. Gak enek Quran menyebutnya widodari. Kuwi lak tafsiranmu. Di Quran itu menyebutnya turafun in. Di Quran itu menyebutnya hurin. Kemudian mbok tafsiri sama dengan widodari, perempuan sangat-sangat cantik, kabeh 70. Atau ada yang muni 700. Jadi kita diciptakan oleh khayalan-khayalan ini, tapi sing fakta dikuasai oleh mereka, kelompok lain yang itu menjadi musuh kita. Turafun itu dimaknai. Padahal di Quran itu langsung ditunjuk. Nek kowe nerjemahne dhewe itu tidak dari yang wenang hak dan sah, bukan dariku. Maka wa ma amaniyikum wala amaniyul ahlil kitab, tentang keberadaan widodari, surga, neraka, itu sama sekali bukan karena angan-anganmu yang kamu ciptakan dalam pikiranmu sesuai dengan pendapatmu dan kesenanganmu, juga bukan karena bacaan hasil dari tulisan orang yang juga pakai angan-angannya sendiri, pendapatnya sendiri. Bagaimana kamu berpikir kan gitu kan. Wa tabi sabila man gule ana wong sing iso tahu persis, yang jawab persis, bukan khayalan, bukan angan-angan, bukan jarine, bukan katanya ke katanya, bukan dari buku ini buku itu, tapi dia mengetahui persis apa yang dimaksud surga, neraka, widodari, malaikat. Aja mbok bayangne dhewe, aja mbok definisane dhewe, aja menguraikan dari hasil bacaanmu, dari buku yang kamu si pengarangnya saja tidak kenal. Kan ngono ayatnya. Tapi bukan berarti skeptis loh ya, bukan berarti kita negatif, enggak. Kita hanya, ini adalah sebuah pengetahuan, ilmu, sebuah ilmu.